Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang ciamik di Mimbar Tube Channel bersama saya Khairuddin. Baru-baru ini kita masih ingat terkait gelar Dr. Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar di Universitas Indonesia. Gelar yang didapat secara singkat itu membuat banyak pihak bertanya-tanya, kok bisa gelar doktor secepat itu? Awalnya Universitas Indonesia mengatakan bahwa Pak Bahlil Lahadalia menggunakan sistem RPL, rekognisi penilaian lampau. Tapi kita juga bertanya-tanya, kalau RPL itu biasanya digunakan terhadap mahasiswa pindahan. Misalkan dari Universitas A pindah ke Universitas B, maka akan ada rekap nilai sebelumnya. Namun Pak Bahlil ini tidak, ya. Dan ya, seperti kita ketahui, netizen dengan kemampuan detektif Conannya akhirnya membongkar ini semua, ya. Ternyata promotor dari sidang doktoral Bahlil, yakni juga rektor ITB kalau tidak salah ya, atau ITB, itu juga diangkat menjadi salah satu komisaris di perusahaan BUMN saat Bahlil mendaftar di Sekolah Kajian Strategis UI ya, dan Global UI. Luar biasa memang ya. Kalau kita lihat Pak Bahlil ini hanya dalam waktu 18 bulan menyelesaikan program doktoralnya. Yang membuatnya juga semakin lucu ya. Ternyata di data PDDikti ketika diketik nama Bahlil Lahadalia itu tidak tercantum di mana beliau mendapatkan gelar S1 maupun S2-nya. Nggak ada. Makanya dalam satu cuplikan video yang beredar, dalam video tersebut dikatakan Pak Bahlil ini hebat ya, tidak lulus S1 dan S2 tapi bisa lulus S3 UI. Entahlah itu sindiran atau seperti apa. Tapi yang jelas ya, setelah kemudian netizen mengumpulkan berbagai bukti ya, kemudian juga dari isi disertasinya yang kemudian dicocokkan ya dengan aplikasi ya untuk mendeteksi apakah itu plagiat atau tidak, ternyata 95% plagiat. Itu hasil dari ulik-uliknya netizen ya, dan itu diketahui plagiat dari skripsi S1-nya mahasiswa Universitas UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Luar biasa. Kemudian juga ternyata yang menyusun disertasinya itu adalah tim yang bekerja di Kementerian ESDM. Dan kita tahu ya, polemik atau kontroversi dari Pak Bahlil Lahadalia itu bukan hanya di situ saja. Kita masih ingat mundurnya Ketua Umum Partai Golkar sebelumnya, Airlangga Hartarto, juga penuh kontroversi. Bayangkan seorang ketua umum partai besar yang membawa partainya ya memenangkan kontestasi pileg nomor 2 dengan lonjakan suara dan juga kursi di DPR paling banyak lonjakannya, tiba-tiba mengundurkan diri ya di waktu malam hari ya, menjelang pergantian tanggal. Kita masih ingat pengunduran diri Pak Airlangga Hartarto di tanggal 10 Agustus 2024 ya, di tengah malam, dengan membuat video pendek pengunduran dirinya. Dan usut punya usut, ternyata kita tahu siapa yang membuat Pak Airlangga mundur ya, dengan keluh pada saat adalah tukang kayu menebang pohon beringin. Dan akhirnya kita ketahui juga bersama, pada akhirnya Golkar tiba-tiba langsung kemudian menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita yang merupakan Menteri Perindustrian sebagai Ketua Pelaksana Tugas Ketum Partai Golkar, dan kemudian diputuskan terjadi musyawarah nasional luar biasa di tanggal 20 Agustus 2024. Dan dengan drama yang ada, akhirnya muncullah nama Bahlil Lahadalia sebagai calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar. Ridwan Hisyam yang juga anggota Partai Golkar di Dewan Pakar, yang sebelumnya juga berkirim surat ke Presiden Joko Widodo untuk mengambil alih Partai Golkar, kemudian
tersingkir ya ketika mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum Partai Golkar dan ternyata tidak lolos verifikasi. Dan akhirnya Bahlil Lahadalia secara aklamasi terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar. Sebelumnya Bahlil juga mendapatkan jabatan yang begitu elit ya. Ketika sebelumnya menjadi Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, di 2-3 bulan sebelum berakhirnya masa pemerintahan Jokowi, kemudian bergeser posisinya menjadi Menteri ESDM, Energi Sumber Daya Mineral, untuk mempercepat proses perizinan tambang untuk ormas-ormas Islam. Dan yang menarik ya, terkait UI yang hari ini akhirnya kemudian meminta maaf ya lewat Ketua Majelis Wali Amanat UI, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ya, Ketua Umum PBNU, mengatakan bahwa Saudara Bahlil Lahadalia ditangguhkan kelulusan doktornya. Bahlil sendiri ketika dimintai informasi ya terkait hal ini ya, beliau mengatakan bahwa sebenarnya dirinya itu belum lulus ya dari kedokteran UI karena memang menunggu sidang yudisium di bulan Desember mendatang karena masih ada revisi dan lain sebagainya terhadap disertasinya. Namun kalau dari pernyataan ya Ketua Majelis Wali Amanat UI ya Kiai Haji Khalil Stakuf sudah mengatakan bahwa meminta maaf dan sesuai peraturan Rektor UI itu gelar Dr. Bahlil Lahadalia itu ditangguhkan. Ya, bisa jadi ya UI kemudian ketika netizen bersuara kemudian melakukan pencarian data-data ya baik secara mandiri maupun beramai-ramai di media sosial dan kemudian terbukti, apalagi kemudian baru-baru ini juga Jata Murka karena namanya dicatut dalam disertasinya Bahlil ya dengan mengatakan lah ini kok ada pencatutan Jatam ya sebagai narasumber, jadi Jatam sendiri menolak menjadi narasumber bagi disertasi Bahlil, ini ada apa? Yang akhirnya kemudian membuat UI akhirnya berkeputusan untuk menangguhkan kelulusan dari Bahlil Lahadalia dan akan ada sidang etik. Nah, luar biasa ini ya. Apakah ya posisi Bahlil di kabinet makin terdesak ya, atau seperti apa? Kita juga masih ingat beberapa video cuplikan video ya ketika Bahlil Lahadalia hampir ya mencium tangan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Coba bayangkan ya, ketika di depan Pak Presiden Prabowo Subianto menyalami semua menteri, semuanya bersikap biasa ya, bahkan Bahlil pun hanya bersalaman biasa. Tapi ketika Gibran ya yang menyalami Bahlil, tiba-tiba Bahlil membungkukkan ya badan bahkan hampir mencium tangan Gibran Rakabuming Raka. Luar biasa. Apakah ini menunjukkan loyalitas ya terhadap siapa yang memberi jabatan ketua umum di Golkar dan juga tetap menjabat sebagai Menteri SDM? Ini yang jadi pertanyaan. Tapi Pak Bahlil ini luar biasa ya. Ngeri-ngeri sedap ya. Dia termasuk politikus yang paling jujur mungkin ya. Ya dalam pidato pelantikannya ya sebagai pengukuhannya sebagai ketua umum Partai Golkar, kita masih ingat ya. Jangan main-main dengan Raja Jawa ya. Ini barang bisa jadi ini ya ketika menceritakan proses dirinya kemudian terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar. Ya, luar biasa. Ya, apakah kemudian dengan ya ditangguhkannya dokter dari Bahlil ini juga apakah ada pembenahan dari UI bahwa yang namanya plagiarisme ya kemudian juga sesuatu yang UI ini kan termasuk universitas yang paling disegani di Indonesia ya. Jadi kemudian dengan adanya kasus ini memang mengkhawatirkan ya sekelas UI aja bisa begini apalagi kampus-kampus yang lain ya, dan memang kalau dalam plagiarisme ya kalau pasti ada, nggak sampai kemudian ya jarang ya yang kemudian skripsi atau apa yang kemudian 100% tanpa plagiarisme. Tapi kemudian kalau sampai 95% itu kan kebangetan ya, seolah-olah cuma copy paste copy paste ya. Luar biasa. Jadi ngeri-ngeri sedap ya. Itu kata almarhum Sultan Batugana ya, tapi kalau kata Pak Bahlil masuk ini barang. Dan kita juga masih ingat kata-kata of the year ya dari Bahlil adalah ingat ya,
tidak boleh melanggar, tidak boleh menabrak aturan. Yang terpenting tidak boleh menabrak aturan. Tapi kalau terpaksa melanggar, jangan sampai ketahuan. Mungkin sialnya Pak Bahlil ya, bahwa sekarang zaman sudah 4.0 ya. Semuanya bisa kemudian netizen ya, itu sudah menjadi jurnalistik jalanan ya, jurnalisme jalanan, netizen journalism ya, yang kemudian bisa mengulik-ulik semua data. Yang kemudian tadi dari mulai masuknya kapan, lulusnya kapan, bagaimana disertasinya, yang itu juga sangat membagongkan ya pada akhirnya. Yang jelas posisi Pak Bahlil ini cukup kuat di kabinet ya, apalagi posisi sebagai Menteri ESDM ya, lahan basah. Tapi yang tadi yang cukup mengejutkan adalah Ketua Majelis Wali Amanat UI yang ternyata adalah Ki Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU ya. Ormas yang juga mendapatkan izin ya, izin tambang. Apakah nanti izin tambang dari NU akan bermasalah ya ketika kemudian program gelar Dr. Bahlil ya, kelulusannya ini ditangguhkan atau seperti apa? Yang jelas barang ini sudah masuk ya, dan kata-kata Pak Bahlil bahwa yang paling penting adalah jangan menabrak aturan. Kalau terpaksa melabrak aturan, jangan sampai ketahuan ternyata ya, menunjuk hidung Pak Bahlil sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.